Saat sang anak perempuan hampir dijual ke rumah bordil untuk melunasi utang, sebuah anak panah melesat membelah udara dan menembus sanggul di atas kepala Bibi. Semua orang menoleh dengan ketakutan dan melihat seorang pria memanggul busur dan anak panah, berjalan mendekat dengan tatapan dingin. Beberapa menit sebelumnya, tubuh asli wanita ini adalah seorang perempuan gemuk 200 jin karena menyiksa anak-anak. Ia dibuang warga ke kuburan massal. Sebelum berpindah ke dunia ini, ia adalah pengawal elit di dunia modern, namun dikhianati dalam sebuah misi. Saat ia membuka mata kembali, ia terkejut karena telah berpindah ke tubuh wanita itu. Belum sempat ia mencerna semuanya, ia mendengar dari kejauhan tangisan putrinya. Ternyata keluarga Bibi tertua memanfaatkan saat pria itu tidak ada di rumah untuk menjual anak perempuan itu ke rumah bordil demi uang. Setelah mewarisi ingatan pemilik tubuh, amarah wanita itu langsung meledak. Ia meloncat bangun dari tikar jerami. Bibi itu masih mengandalkan jumlah orang yang banyak dan mencoba membawa anak itu pergi secara paksa. Wanita itu tak mau banyak bicara. Ia memadukan teknik bela diri modern dan menghajar para preman itu tanpa ampun. Bibi itu ketakutan lalu kabur. Tak lama kemudian wanita itu menyadari, tiga anak itu kelaparan sampai wajah mereka pucat. Tatapan mereka padanya penuh rasa takut. Saat melihat tempayan beras yang kosong melompong, wanita itu berteriak putus asa. Tak ada sebutir beras pun tersisa. Detik berikutnya pemandangan di depannya berubah drastis. Sebuah supermarket modern yang sangat besar muncul begitu saja di hadapannya. Makanan, obat-obatan, dan senjata tersedia lengkap. Wanita itu sangat gembira. Ia segera mengambil mie instan dan memasak makanan panas untuk anak-anak. Anak-anak langsung melahapnya dengan rakus. Pemandangan itu membuat hati wanita itu luluh sepenuhnya. Ia bertekad akan melindungi anak-anak malang ini dengan caranya sendiri. Namun para kerabat itu datang lagi. Mereka menggotong kakak laki-laki yang pingsan karena kelaparan dan mengklaim wanita itu berutang setengah jin beras. Dengan alasan itu mereka kembali memaksa meminta anak perempuannya. Wanita licik itu juga ikut menghasut, mengadu domba warga agar menyerang wanita itu dengan kata-kata. Saat anak itu hampir dirampas, tiga anak panah kembali melesat membelah udara. Pria itu telah pulang. Ia melihat istri dan anak-anaknya selamat. Tanpa banyak bicara, ia langsung menuangkan 5 jin beras dari karung dan membantingnya keras ke tanah. Namun mereka masih belum menyerah. Ipar perempuan melihat gagal memeras beras, langsung pura-pura pingsan. Wanita itu ikut memainkan sandiwara, mengaku mengerti ilmu pengobatan dan ingin memakai metode warisan keluarga, yakni pengobatan dengan mengeluarkan darah seperti menyembelih babi. Pria yang berpura-pura pingsan itu langsung meloncat bangun dan lari lebih cepat dari siapapun. Satu rencana gagal. Wanita licik itu membuat rencana baru. Dengan muka tebal ia meminta kelinci liar yang baru saja ditangkap pria itu. Kesabaran wanita itu benar-benar habis. Ia merebut kelinci itu, lalu langsung kejang-kejang dan berbusa di mulut. Mengaku digigit kelinci dan terkena penyakit gila kelinci. Melihat orang ingin menggigit, melihat darah malah bersemangat. Penampilan gilanya itu membuat semua kerabat ketakutan setengah mati. Mereka kabur tunggang langgang dari rumah. Pria itu menatapnya dengan sorot mata penuh selidik dan curiga. Sementara wanita itu juga diam-diam mengamatinya. Malam hari saat hendak tidur, wanita itu berkata santai bahwa ini adalah pertama kalinya ia tidur satu ranjang dengan seorang pria. Ucapan itu membuat pria tersebut waspada. Hampir kehilangan kendali saat itu juga. Keesokan harinya, pria itu mengajak wanita tersebut masuk gunung untuk berburu. Itu sekaligus ujian dan kesempatan berduaan.